Saudara, sekolah swasta di Jawa Barat menggugat Gubernur Deddy Mulyadi. Kita akan bahas bersama tim hukum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat, Irwan Indra Praja, melalui sambungan virtual. Lalu tim advokasi hukum Pemprov Jawa Barat, Jutek Bongso, dan juga hadir di studio Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irvani. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Malam. Iya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik. Pertama-tama saya ke Bung Irwan dulu ya, Bung Irwan Indra Praja. Oke. Saya ingin tahu juga latar belakang Anda menggugat Gubernur Deddy Mulyadi, karena tadi kalau menurut alibinya Pak Gubernur Deddy Mulyadi bahwa kita ini menyelamatkan banyak siswa untuk yang putus sekolah untuk bersekolah gratis begitu. Bisa Anda jelaskan kira-kira? Ya. Jadi baik, selamat malam para pemirsa dan rekan advokat Jutek Bongso. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dari anggota DPR. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Itu adalah tentang terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa daerah, terutama kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur memang betul peminat yang sekolah masyarakat sekolah ke sekolah swasta itu berkurang. Apalagi dengan terbitnya surat keputusan ini. Sehingga seolah-olah di sini menyebutkan yang seharusnya rombongan belajar itu berjumlah 36. Tapi dalam surat keputusan ini ditambah menjadi 50 rombongan belajar. Mungkin bisa dibayangkan satu kelas kalau penuh itu mungkin tidak akan efektif. Itu mungkin latar belakangnya seperti itu. Ya, Anda mengatakan 50 orang itu terlalu banyak dalam satu kelas begitu ya. Tapi menurut Kang Deddy Mulyadi ini justru menyelamatkan siswa yang yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah secara gratis. Saya kalau gitu kepala lu jalan tengahnya, sebelum saya nanti tanya juga ke Bung Jutek Bongso. Lalu jalan tengahnya gimana kalau gitu ya? Kang Deddy Mulyadi bilangnya ini kan langkah penyelamatan gitu untuk anak-anak putus sekolah. Tapi menurut Indra tadi bilang ya 50 terlalu banyak sehingga juga tidak efektif dalam satu kelas gitu. Gimana Bung Lalo? Betul. Jadi gini. Jadi begini. Ya sebentar, saya ke Pak Lalo dulu, saya bertanya sebentar ya, Bung Indra. Oke, silakan. Baik. Ya, jadi gini Mas. Penambahan ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam aturannya penambahan ini dimungkinkan. Jadi maksimal dalam satu rombel untuk SMA itu memang 36. Ya. Tetapi ada aturan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, kemudian diperkuat lagi dengan SK Beskap nomor 71 tahun 2024 untuk daerah tertentu. Dengan kata lain pengecualian. Nah, pengecualiannya itu kategorinya adalah daerah dengan jumlah calon siswanya banyak, tetapi di daerah tersebut satuan pendidikannya terbatas. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat ini 658.000 lebih angka putus sekolah dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia hari ini. Nah, mungkin dengan dua aturan yang saya sebut tadi, Kang Deddy membuat sebuah keputusan yang hari ini menambah dari 36 menjadi 50. Dan itu dimungkinkan? Dimungkinkan karena aturan itu belum dicabut oleh Kementerian hari ini. Nah, kami di Komisi 10 ketika ini bergulir juga sudah menanyakan kepada Mendikdasmen terkait dengan yang terjadi di Jawa Barat. Nah, sudah ada pertemuan antara Mendikdasmen, antara pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pak Deddy Mulyadi atau Pemprov Jawa Barat. Dan dari hasil pertemuan itu diputuskan bahwa silakan dimungkinkan untuk menambah dari 36 menjadi 50 dengan catatan-catatan, misalnya mempersiapkan ruang kelas yang memadai, lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan untuk belajar juga menjadi perhatian yang utama. Dan informasi terakhir yang kami dapat, 36 menjadi 50 ini tidak semua sekolah, ada 38. Nah, kami di DPR RI hari ini dengan melihat kondisi yang ada di Jawa Barat, nah, Gubernur ini kan pembina pendidikan yang ada di pemerintah provinsi. Nah, beliau mengambil kebijakan ini tentu
dengan berbagai pertimbangan lah. Selama itu tidak mengakibatkan bertambahnya angka putus sekolah, tidak mengakibatkan mutu pendidikan kita turun, ya kami silahkan aja gitu. Sebenarnya saya juga mengundang pihak Pemprov Jawa Barat ya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan. Tapi untuk menjawab bagaimana skema sebenarnya yang bisa diatur untuk supaya 50 siswa ini bisa belajar dengan nyaman. Saya juga coba tanyakan ke Pak Jutek. Pak Jutek berdasarkan meskipun Anda sebagai pihak yang mengadvokasi hukum Pemprov Jawa Barat, tapi adakah komunikasi soal bagaimana kira-kira agar gugatan ini bisa dilawan begitu dengan memberikan paparan yang komprehensif. Misalnya nanti 50 orang ini, siswa ini akan nyaman kok bersekolah, akan nyaman kok belajar mengajar, mungkin ditambah dengan fasilitas-fasilitas khusus, bahkan mungkin ada shadow teacher misalnya. Gimana Pak Jutek menjelaskan hal ini? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan juga rekan-rekan yang ada di diskusi pada malam hari ini. Ya, saya hadir status di sini adalah sebagai Ketua Tim Hukum ya, Advokasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, berdasarkan penunjukan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, saya hadir untuk menangani juga kasus ya yang di PT UN. Jadi kami juga ada di kuasa. Nanti kita akan bersama-sama nanti mengikuti. Tadi pagi saya bersama dengan Bapak Kadistik Provinsi Jawa Barat itu melakukan perskon ya. Di dalam perskon itu kami sudah jelas sampaikan bahwa asal mula dari penambahan rombel ini menjadi maksimal 50 orang dari 36 orang per kelas itu adalah oleh karena situasional sekarang ya, di Provinsi Jawa Barat, ruang kelas yang ada tidak memadai, sementara data yang disajikan yang ada di kita, yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, bahwa saat ini di Jawa Barat kurang lebih berjumlah 199.643 ya, peserta didik sekarang ini putus sekolah. Ya, dan setiap tahun berpotensi menambah 40 sampai 50 ribu orang ya siswa. Kalau ini dibiarkan, maka negara abai, ya pemerintah abai hadir. Karena sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Ya. Dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur ya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir. Saya jadi bingung, niatnya baik ya, bahwa ada 199 ribu orang yang putus sekolah di Jawa Barat mau diselamatkan oleh Pak Gubernur lewat kebijakan, kok digugat? Itu menjadi pertanyaan buat kami. Baik, Bung Jutek. Nah, saya kembali ke Bung Irwan Indra. Bung Irwan, ini niatnya baik katanya, niatnya baik untuk menghindari orang-orang yang siswa-siswa yang putus sekolah untuk bisa bersekolah kembali. Tapi yang ingin saya tanyakan juga bagaimana kebijakan ini secara konkret sebenarnya merugikan sekolah swasta, terutama dalam hal penerimaan siswa baru. Apakah ini juga kaitannya dengan bisnis pendidikan? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.